Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar PAI. Sebelum belajar, kita berdoa dan murojaah terlebih dahulu ya. Teman-teman angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Teman-teman tahu tidak apa itu akhlak terpuji? Ya, benar sekali. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang disukai dan dipuji banyak orang. Contohnya, hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, hormat kepada anggota keluarga. Yang ketiga, kerjasama dan tolong menolong. Dan yang keempat, hidup bersih dan sehat. Selain 4 contoh tersebut, masih banyak lagi loh teman-teman contoh dari akhlak terpuji. Semakin banyak kita melakukan kegiatan dengan akhlak terpuji, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Dan juga itu termasuk dari ciri-ciri dari anak solih dan solihah. Yuk kita berlomba-lomba menjadi anak solih dan solihah. Selanjutnya kita bahas tentang penerapan dari akhlak-akhlak terpuji tersebut ya. Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Mereka yang telah membimbing dan menyayangi kita. Oleh sebab itu, kita diharuskan untuk hormat dan patuh terhadap orang tua. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita dari kita kecil sampai sekarang. Dan ayah selalu bekerja untuk menafkahi kita. Jika kita tidak hormat dan patuh kepada mereka, kita termasuk dalam anak-anak yang durhaka. Anak yang durhaka akan dibenci oleh Allah, dan anak yang durhaka akan dimasuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Anak yang baik, yang solih dan solihah sudah seharusnya menaati perintah dan nasihat orang tua. Anak yang patuh akan disayang orang tua. Jadi kita diharuskan menjadi anak yang patuh dan sayang terhadap orang tua kita. Contoh dari sikap hormat kepada orang tua adalah kita harus santun ketika berbicara dan tidak berteriak. Selain itu, kita juga harus sopan dalam berperilaku dan meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Selanjutnya, contoh dari sikap patuh kepada orang tua adalah jika diperintahkan kebaikan, segera melaksanakan. Jika dinasehati, mendengarkan dan melaksanakan. Tidak membangkang perintah orang tua dan melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak dan ibu guru harus kita hormati. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara, misalnya, jika kamu bertemu guru, ucapkan salam. Lalu, jabatlah tangannya sambil tersenyum. Selain itu, kamu juga bisa berbicara dengan sopan terhadap gurumu. Jika kamu lewat di depannya, berjalanlah dengan menunduk sambil mengucapkan permisi. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selain terhadap guru dan orang tua, hormat juga harus kepada sesama anggota keluarga. Jika kita seorang kakak, kita harus sayang kepada adik kita. Dan jika kita seorang adik, kita harus hormat kepada kakaknya. Sebagai keluarga, kita harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu, kita harus berbagi dan tidak boleh saling berebut.
Kita juga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Kita bisa saling membantu membersihkan rumah, misalnya merapikan tempat tidur masing-masing, dan tidak mengganggu satu sama lain. Kerjasama dan tolong-menolong. Kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Misalnya, kamu dan teman-teman sedang bekerja sama membersihkan kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap kaca. Nah, itu termasuk dari kerja sama. Tolong-menolong artinya kita saling bantu-membantu meringankan beban orang lain. Tolong-menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan ya teman-teman. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam kejahatan. Contoh dari tolong-menolong dalam kebaikan adalah memberi sedekah kepada fakir miskin, menjenguk teman yang sakit, mengajak teman belajar bersama, dan membantu teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya, untuk tugas teman-teman buka halaman 48 sampai 49. Teman-teman kerjakan yang bagian A saja ya. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Bagaimana? Teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu akhlak terpuji? Selamat mengerjakan tugas. Semoga Allah mudahkan. Mudah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.